Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Solusi Generasi Tani ya teman-teman. Buat pembahasan kali ini kita akan ngebahas tentang penggunaan kohe kambing itu buat pemupukan bawang merah ya teman-teman. Yang pertama, keuntungan kohe kambing itu. Terus yang kedua itu takaran yang harus digunakan itu seberapa, buat perlahannya itu berapa. Yang ketiga, waktu pemupukan ya, itu harus kapan memupuknya dan bagaimana, itu akan saya terangkan di video kali ini. Cuman sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan untuk like, subscribe, dan juga komen untuk channel ini lebih berkembang ya teman-teman buat kedepannya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Yang pertama itu keuntungan ya. Keuntungan kohe kambing itu di samping irit modal ya, dia juga kalau misalkan kita nih menggunakan pupuk kohe kambing ini secara berlebihan, efeknya ke tanah itu justru bagus ya teman-teman. Jadi ke tanahnya itu jadi gembur ya. Beda dengan pemakaian pupuk kimia. Pupuk kimia itu kurang lebih yang saya coba kemarin-kemarin, begitu kita memakai pupuk kimia yang berlebihan, itu ke tanah tuh jadi masam ya teman-teman. Jadi kurang subur ke tanah. Kohe kambing itu direkomendasikan banget buat teman-teman yang mau belajar di pertanian organik ya. Oke, itu tadi yang pertama. Terus yang kedua itu takaran pemberian pupuk kohe kambing per 40 tumbak ya. Berhubung lahan yang saya punya sekarang itu 40 tumbak ya teman-teman. Tujuan penakaran ini supaya memudahkan untuk menghitung berapa minimal pemberian pupuk kohe kambing ini yang harus diberikan ya teman-teman. Walaupun sebenarnya penggunaan berlebih pada tanaman khususnya untuk kohe kambing itu tidak masalah ya. Cuman di sini kita untuk mengetahui seberapa minimal yang harus diberikan untuk tanaman itu. Oke, jadi pemberian pupuk kohe kambing ini untuk per 40 tumbak ya. Per 40 tumbak itu minimal 50 sampai 60 karung ya. Kalau dihitung per meter sih itu kira-kira per 20 meter lahan tanam itu 2 karung ya teman-teman. Mengingat lahan yang saya yang 40 tumbak itu cuma jadi 30 galang ya. 30 galang itu panjangnya itu kira-kira ya 20 meteran lah. Nah, oke, itu yang tadi yang kedua. Sekarang lanjut ke yang tiga ya teman-teman. Nah, ini yang menarik nih. Ini waktu pemupukan ya. Banyak teman-teman saya yang kemarin coba, wah ini Kang gimana sih kok setelah saya beri pupuk kohe kambing itu tanaman saya jadi mati. Ini banyak kasusnya yang kayak begini nih. Si kohe kambing ini kan apalagi dadakan ya, itu kan panas ya. Begitu kita langsung aplikasikan ke tanaman ya jelas mati, karena dari suhu kohe kambing itu sendiri yang membuat tanaman jadi mati ya teman-teman. Jadi bagaimana solusinya? Oke, jadi begini ya. Di video saya yang kemarin-kemarin udah saya cantumkan tentang bagaimana persiapan lahan untuk jahe ya. Kurang lebih hampir sama lah sama pembahasan jahe. Teman-teman bisa cek langsung di playlist jahe yang punya saya ini. Itu di situ ada persiapan lahan tanam untuk jahe. Itu kira-kira nggak jauh beda persiapan lahan untuk jahe dan persiapan lahan untuk bawang merah itu sendiri. Sebenarnya nggak melulu tentang kohe kambing ya teman-teman. Kohe ayam pun, terus kohe kambing, kohe sapi itu juga sama. Semua pengaplikasiannya itu minimal H-14 lah baru kita tanam. Banyak kok teknik-teknik supaya si suhu kohe itu cepat menurun. Salah satunya itu dengan penyiraman berkala. Terus ya kayak tadi 14 hari sebelum tanam itu udah diampar di media tanam, itu banyak lah. Oh iya, buat teman-teman juga yang punya pengalaman serupa dengan saya tunggu komentar untuk kita saling berbagi aja teman-teman ya, buat kemajuan bersama. Oke, di video kali ini dirasa cukup ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menerangkan penjelasan ini. Saya dari Solusi Generasi Tani, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.